Ya, lu dipanggil Pak Robi tuh. Hah? Perasaan gua kagak buat masalah. Kenapa gua dipanggil ya? Lah, mana gua tahu. Pokoknya lu suruh datang ke ruangan Pak Robi. Kenapa bukan Bu Maya aja sih yang manggil gua? Ya, kocak. Mana mau Bu Maya manggil murid di Badung kayak lu. Sudah, sono lu dipanggil Pak Robi, noh. Ada-ada aja dah. Yaudah, gua jalan dulu ya. Iya, sono. Kenapa saya dipanggil ya, Pak? Perasaan saya belum buat masalah lagi deh. Oh, masih belum sadar kesalahan kamu apa? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Ini kenapa jawaban kamu sama Amel nggak ada bedanya? Ya karena soalnya sama, Pak. Kenapa jawabannya harus beda? Oh, bener juga ya. Bapak tahu kamu pasti nyontek sama Amel kan? Kok Bapak bisa tahu? Orang Amelnya aja nggak tahu kalau saya contekin. Ya karena jawaban kamu sama Amel sama, makanya Bapak tahu. Kalau jawabannya beda, nanti saya salah, Pak. Jadi mending saya samain biar bener. Astaga, Yahya, emang kamu nggak belajar buat ujian? Enggak. Orang saya tahu soalnya sama semua, ngapain juga saya belajar? Wah, bener-bener nih anak. Besok kamu panggil orang tua kamu. Bapak mau ketemu sama beliau. Ya, Pak, kok orang tua saya dipanggil? Pak, saya mau buat laporan, Pak. Laporan apa, Mas? Kok kamu panik gitu sih? Jadi gini, Pak. Perihal proyek pemerintah yang ada di Kalimantan, apa Bapak bisa bantu agar perusahaan saya menang di tender tersebut? Kalau soal itu berat Pak, karena pesaing Bapak perusahaan kelas kakap semua. Langsung sebut aja Pak nominalnya. Gimana ya? Jadi nggak enak saya. Ini uang 1 miliar untuk uang mukanya. Setelah perusahaan saya terpilih, saya akan tambahkan 20 kali lipat. Waduh, Pak Menteri telah menerima suap. Harus dilaporin ke pihak berwajib sih ini. Saya usahakan yang terbaik ya Pak. Ya udah Pak, kalau begitu saya pamit. Saya tunggu kabar baiknya. Baik Pak, terima kasih. Wah, gawat. Dia udah mau keluar. Gua harus ngumpet nih. Oh, seperti itu, Mas. Baik, laporannya saya input dulu ya. Tunggu sampai 1 kali 24 jam, Mas. Saya mohon untuk diproses secepatnya, Pak. Karena nyawa saya pasti terancam. Ya udah, biar kamu merasa aman, kamu ikut saya aja. Biar saya yang melindungi kamu. Bagus deh, Pak. Kalau kayak gitu, lega saya. Pak, kita mau kemana ya? Kok nggak sampai-sampai? Udah, tenang. Kamu ikut saya aja. Loh, Pak. Kita ngapain, Pak, di kebun kayak gini, Pak? Hahaha. Lu pikir gua rakyat jelata lu kasih cemilan kayak gini? Gua ini Fir'aun. Maaf, Bos. Saya nggak tahu tempat makanan yang enak di Jakarta. Jadi anak buah nggak becus banget lu. Masa cari makanan yang enak aja nggak bisa? Udahlah, biar gua aja yang cari sendiri. Andai aja gua masih di Mesir, kagak bakal gua mau repot-repotan kayak gini. Lah, itu anak buah gua. Ngapain dia di sono? Bener-bener harus dikasih pelajaran itu orang. Gua samperin lah. Woi, lagi ngapain lu di sini? Bukannya mikir lu. Loh, kok Bos bisa ada di sini sih? Apaan ini di tangan lu? Ya, jangan diambil, Bos. Saya baru mau nyobain. Udah, nggak usah banyak omong lu. Wah, bener-bener berani ya lu. Kenapa ya, Bos? Bisa-bisanya lu mau nikmatin makanan seenak ini sendirian. Lu lihat ini cimol, ada isiannya, beef sama moza. Bagi dikit, Bos. Pala lu sini gua bagi. Udah, sono lu beli lagi aja. Wah, gila nih cimol enak banget. Nggak kayak cimol yang lu kasih ke gua. Hai guys, buat kalian yang mau nyobain cimol enak ini, bisa langsung datang ke gerai cimol Bojot AA terdekat dari rumah kalian. Atau kalau kalian mager keluar rumah, kalian bisa pesan via online. Dah ya, gua mau lanjut makan dulu. Bos, pesanan udah jadi nih, Bos. Buset, lu pesan banyak banget. Kita kan lagi ngerantau, gimana bayarnya? Ya juga ya. Ayo kabur yuk. Jujur, ini adalah CV terunik yang pernah saya baca. Saya nggak percaya kalau ini beneran pengalaman pribadi. Di bagian mana yang bapak nggak percaya? Pengalaman kamu yang pernah jadi raja. Saya beneran pernah jadi raja kok pak di Mesir. Udah jadi raja di sana, ngapain kamu repot-repot di Jakarta? Karena saya ingin mencoba tantangan baru dengan hidup sebagai perintis. Oh, seperti itu. Hehe, iya pak. Ini untuk gaji yang kamu minta, kenapa bisa lebih besar dari gaji saya? Karena kebutuhan saya banyak pak. Saya aja kalau mandi harus mandi susu. Mandi susu? Iya pak. Saya nggak bisa kalau mandi pakai air biasa. Unik juga ya kamu. Hehehe, ya gitu deh pak. Oke, pertanyaan terakhir. Apa alasan kamu pengen bekerja di sini? Karena saya udah bosan rasanya jadi raja pak. Dan saya mau ngerasain gimana rasanya jadi pegawai. Jadi pegawai itu nggak enak. Saya aja mau resign, tapi karena masih ada cicilan, makanya nggak jadi-jadi. Nah, justru itu yang saya cari pak. Aduh, daripada saya makin bingung, kita udahin saja interview ini. Apa saya keterima kerja di sini pak? Jujur peluang kamu kecil, bukan karena kamu jelek, tapi karena bos saya cuma mau nerima ponakannya doang. Berat juga ya pak kalau saingannya sama orang dalam. Itu kamu tahu, jadi jangan terlalu diharapin ya. Mohon diusahakan ya pak, soalnya kosan saya udah nunggak selama 3 bulan. Nanti saya bicarakan sama bos. Terima kasih sudah melamar di sini. Saya tunggu kabar baiknya ya pak. Kerjaan tiap hari nambah tapi gaji mah nggak pernah naik. Capek bener. Abang, Bapak. yang sabar ya bang. Aman pak, cuma lagi pengen ngeluh aja kok. Maafin bapak ya bang. Kenapa pak? Karena bapak udah bohong selama ini. Bohong?
Jangan bilang kalau kita itu sebenarnya. Iya bang, sebenarnya kita ini anak orang kaya. Seenak ini jadi orang kaya. Ada 2 orang pusing tuh. Samperin Itu saya tumben-tumben untuk kelihatan girang banget. Iya ya, kayak bukan dia aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kenapa sih lu? Kayak orang stres aja gue liat-liat. Iya asli, mending berobat dah lu daripada makin parah. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Tapi nggak apa-apa, karena gue lagi seneng, gue maafin lu berdua. Seneng kenapa tuh? Jadi gini, sebenarnya gue ini anak orang kaya. Hah? Yang bener lu? Ya bener lah, masa gue bohong? Yaudah gini, sebagai pembuktian, gue bakal traktir lu berdua makanan yang paling enak. Kuy. Ya udah berangkat ayo, kau pengen lama. Asik jajan-jajan. Tenang, pokoknya mulai sekarang lu berdua nggak perlu pusing-pusing lagi. Gue bakal bikinin lu usaha satu-satu. Cuma mimpi. Ya elah malah bangun telat lagi. Aduh, potong gaji dah, ampun. Maling. Wah, ada yang butuh bantuan. Woi, mau kabur kemana lu? Amazing ya. Kalau tahu siapa gua, mending cepet lu balikin ini barang daripada gua habisin lu di sini. Siap-siap amazing ya. Dasar maling ya. Iya. Aduh, makasih banyak ya Amazing Yay. Nggak perlu bilang makasih karena menumpas kejahatan adalah kewajiban saya sebagai superhero. Sekalian berantas korupsi dong. Saya udah enak nih ngeliat berita isinya koruptor terus. Korupsi? Karena masalah di sini udah selesai, saya pamit ya. Wah, untung aja masalahnya bisa cepet selesai. Tolong! Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Tolong! Uang bansos di RT kita hilang semua! Tenang, Amazing Yai sudah ada di sini. Alhamdulillah, pas banget. Tolong tangkap pelaku korupsi uang bansos itu, Mas Amazing Yai. Korupsi uang bansos? Jadi bukan kasus maling ayam atau maling jemuran? Bukan, kalau soal receh gitu mah saya bisa nyelesain sendiri. Loh, no, mas, orangnya no. Mana sih? Saya nggak lihat. Bukalah matanya biar lihat. Cepet itu, maling sendalnya mau kabur. Mana maling sendalnya biar saya tangkap? Yo, giran korupsi aja lu, pura-pura dongok lu. Hah? Apaan yang barusan kamu bilang? Saya nggak denger. Akhirnya gue bisa beli HP baru. Seneng deh karena ini hasil dari kerja keras gue sendiri. What? Cuman itu doang. For your information, gue kemarin beli HP yang lebih bagus daripada HP lo. Itu mah udah ketinggalan zaman. Nggak boleh kayak gitu. Namanya teman lagi seneng ya harus seneng. Udah nggak apa-apa. Gue juga sadar kok kalau HP gue emang ketinggalan zaman. Emang, udah tahu HP lu jadul, masih aja dipamerin. Ya udah sih, gue kan cuma pengen ngasih tahu doang. Udah ya kalau gitu gue duluan. Gitu tuh orang kebetulan beli iPhone biar masuk circle kita. Nggak boleh kayak gitu. Lu julid Apa banget sih dari tadi nggak boleh mulu deh? I don't like that, so annoying. Kok nggak belain aku sih? Hatinya. Ting, lihat tuh si Yahya datang lagi. Pasti dia mau pamer. Lu nggak boleh kayak gitu. Kita kan temen udah lama. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok serius banget? Lagi ngomongin lo. Enggak, si Alek tadi habis cerita kalau dia habis diangkat jadi manajer. Wah, serius? Apaan sih tutup-tutup mulut kayak gitu? Mana tangannya bau menyan lagi. Ya serius lah, masa gue bohong? Ih, keren banget lu, Lek. Bisa jadi manajer di umur segini. Selamat ya. Kalau lo gimana? Masih jadi karyawan ya? Kasian banget sih, masih disuruh-suruh. Alhamdulillah, gue juga baru naik jabatan jadi supervisor. Baru juga jadi supervisor, udah seneng banget. Kok lu gitu sih? Udah ya, nggak usah didengerin. Lu juga udah keren kok. Selamat ya. Yaudah, selamat ya. Temen gue sukses, but of course lebih suksesan gue daripada dia. Yes, buat lo ya inisial Y, lo gak bakalan bisa ngelampain gue. Udah deh. Kok dia gitu ya? Setiap gue cerita dia nggak pernah ikut seneng, malah ngebandingin dan ngerendahin. Padahal gue cuma mau berbagi kebahagiaan doang. 3 hal yang wajib kalian lakuin kalau nganter paket ke rumah Yang pertama, kalian wajib ngelempar paket ke atas genteng sampai nyangkut. Biarin aja dia ribet, kudu manjat dulu buat ngambil. Emang dia doang yang bisa nyusahin orang. Dasar lul. Yang kedua, kalian wajib ngecek apa isi paketnya. Wah, ngapain dia beli piala Oscar Sarono? Punya dia udah layu kali ya, makanya beli gituan. Bahlul, kebanyakan main sama sih lu. Dan yang terakhir, kalian wajib ngelakuin. Oh, ini yang kerjanya nyusahin rakyat. Kagak ada capek-capeknya lu nyusahin orang. Mulai dari gas 3 kilo, tambang, sampai sekarang bensin. Oh no, saudara-saudara gue pada kagak bisa ngisi pertalite gara-gara lu. Emang dasar lu tuh, ambil sendiri paket lu tuh. Tungguin kebijakan gue yang baru lagi. Si Kocak.
Pal, tadi kata Pak Budi, besok bakal ada ujian mendadak. Kalau mendadak nggak diumumin hari ini dong, gimana sih lu? Ya juga ya. Tapi tetap aja gue panik. Tenang, belajar kilat kayak biasa aja kita. Belajar kilat apaan? Gua doang yang belajar, lu masih tidur. Nah, itu yang namanya strategi. Ada Pak Guru, ada Pak Guru. Pal, lu inget gak sih waktu pertama kali kita kenalan? Ingat lah, masa gue lupa sih? Gak terasa ya bentar lagi kita lulus. Iya, waktu cepet banget berlalu. Nanti pasti kita bakal jarang ketemu deh. Jangan gitulah, masa sahabat kalah sih sama jarak? Jadi kita bakal tetap sahabatan, walaupun kita beda kota sama beda kampus. Pasti dong, sahabat itu bukan cuma bareng tiap hari, tapi yang selalu ada di saat yang lain ada masalah. Sampai selamanya? Sahabat selamanya. Noval, udah lama banget kita gak ketemu. Ya, astaga, udah berapa tahun kita nggak ketemu? Berapa lama ya? Kayaknya 4 tahun deh. Ya ampun, saking lamanya sampai lupa dah kapan terakhir kita ketemu. Udah waktunya gue harus balik kerja nih. Oh iya, gue juga ada janji. Hahaha, kehidupan orang dewasa nggak bisa santai dulu. Bener, tapi janji ya, meski jarang ketemu, kita jangan sampai lost kontak. Pasti dong, karena sahabat bukan cuma soal waktu ketemu, tapi yang selalu ada kalau lagi dibutuhin. Sahabat selamanya. Sahabat selamanya. Mantap. Ngopi sebelum interview emang gak ada obat. Semoga aja saingan gue kali ini gak pakai orang dalam. Setan gara-gara kasihkan ngopi jadi telat gue. Aduh. Nah, ini alamatnya nih. Semoga diterima. Buset, makhluk apaan itu? Maskot perusahaan si ini kali. Astaga, udah sejam lebih nih gue nungguin. Ngapa lama banget sih? Misi mas, boleh numpang duduk? Oh iya, silakan. Habis ikut karnaval mas, heboh banget nih dandanannya. Enggak, saya mau interview, lagi nunggu nih buat dipanggil. Oh, interview juga. Sama kita berarti. Kenalin mas, nama saya Fernando. Oh iya, saya Firaun, keturunan Dewa Matahari dan mantan penguasa Mesir. Oh, Firaun. Salam kenal deh. Iya, salam kenal juga. Ngomong-ngomong, Mas Firaun, CV-nya udah lengkap belum? Kalau belum, saya bantu cek sini. Kali aja ada yang kurang. Oh boleh, kebetulan banget saya baru pertama kali ngelamar kerja. Tolong dicek ya. Maafnya yang cakep lagi nih. Coba saya cek dulu ya. Loh. Ini kamu nulis sendiri? Iya, orang saya udah nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Oh gitu, tapi kok ini nggak ada fotonya sih, Un? Belum jadi, padahal dikit lagi selesai. Hah? Maksudnya? Jadi gini, semalam tuh saya udah buat sketsanya, tinggal diwarnain doang. Tapi catnya malah habis. Mau beli lagi, nggak punya duit. Oh gitu. Lah, ini pekerjaan terakhir kamu jadi mandor proyek, Un? Bukan, kerjaan terakhir saya tuh bagi-bagi tugas buat bangun piramida. Iya, itu maksudnya. Loh. Ini kok soal kalian kamu tulisnya bisa membelah lautan? Itu kan keahlian Nabi Musa. Nistaan kamu, Un. Kayaknya saya salah tulis deh. Saya dipanggil. Sini CV saya. Saya duluan ya. Ya. Semoga berhasil, Un.